Salam sejahtera bagi kita yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Jackson Simran Jurumbatu SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2303939221840001. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Wengapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Selamat berjumpa kembali lagi di pertemuan kita hari ini. Namun sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, saya meminta satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kita belajar matematika, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari kami bersama Tuhan pun saat ini kami mulai kegiatan belajar mengajar kami dan Tuhan berkati guru yang akan mulai kami belajar dari Tuhan di tempat kami dan terus kami berdoa. Haleluya. Adik sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba lihat dulu di ruangan ini, di lantai-lantai apakah sudah bersih, masih ada bekas sampah? Bersih banget. Sudah bersih ya, tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Kalau mau belajar itu kelasnya harus dalam kondisi bersih. Nah, kalau sudah siap belajar, tolong keluarkan semua buku, berpoin. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Pak Guru mau mengambil absen dulu ya. Ya, Adrian. Oke. Sena, Balole, Muhammad Faris, Ciprianus, Buku Ragbi, Aska, Rizkila, Stefan, Daniel, Amanda, Linda, Victor, Amos, Radit, Buku Iman, Farhani, Afganis, Pria, Juan, Chester, Nur, Fania, Oguyata, Angel Charles, Aulia, Abdullah, Festus, Ananda, Anjeli, Murni, Pak Guru. Maharani, Mario, Marni, Chris, Marsal ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang hadir hari ini, dan bagi teman-teman kita yang sakit,
kita mendoakan supaya mereka bisa pulih kembali dan bisa belajar kembali lagi bersama kita di kelas ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini kita stretching dulu. Kita bangkit berdiri semua, stretching dulu ya, biar jadi semangat. Tetap semangat. Yang baru, yang baru itu debuk USD up. Kita ada yang pernah tahu belum? USD up. 1, 2, 3. You raise me up. Nah, 1, 2, 3. Tekuk you raise me up. You raise me up. You raise me up. Tepuk tangan untuk kita. Bahkan dulu. Tentang materi ya, baik adik-adik, pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi trigonometri, yaitu tentang grafik fungsi kosinus. Grafik fungsi kosinus. Nah, sebelum kita mempelajari tentang grafik fungsi kosinus, Pak Guru ingin bertanya kembali kepada kalian. Pertemuan yang lalu itu sebelum grafik fungsi kosinus kita mempelajari tentang apa? Grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus. Apa-apa saja yang dipelajari pada grafik fungsi sinus? Mencari amplitudo. Mencari apa lagi? Nilai maksimum. Nilai minimum. Pakai tepuk tangan. Jadi punya ingatan yang baik. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kosinus. Hanya di sini yang sedikit berbeda bentuk grafiknya. Kalau sinus kan dimulai dari titik 0. Kalau kosinus kita mulai dari ya batas maksimum dari suku X. Untuk maksimum positifnya 1, untuk minimumnya min 1. Jadi menarik garis itu dari angka 1. Tetapi tetap juga kita akan mempelajari yang namanya bukit dan lembah. Karena dikatakan amplitude apabila memiliki 1 bukit dan 1 lembah. Hanya yang membedakan di cara menarik garis dari suku X. Itu aja bedanya. Tetapi tujuannya sama, kita mempelajari tentang nilai maksimum, nilai minimum, periode dan amplitudo. Nah, ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa ini? Pembangunan arsitek, teknik sipil, ada ilmu perbintangan, gitu ya. Nah, ini mengapa kita perlu belajar grafik fungsi trigonometri? Karena ini ada contoh seorang insinyur teknik bangunan. Ketika mereka membuat sebuah bangunan, itu akan membentuk grafik atau fungsi tersebut yang dinamakan dengan putaran satu gelombang, ada bukit dan ada lembah. Pokok bahasan kita pada pagi hari ini yang pertama tentang grafik fungsi trigonometri. Ada unsur-unsur penting pada fungsi trigonometri, ada periode fungsi trigonometri dan menggambar fungsi trigonometri.
Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan, lalu menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi tersebut. Kita masuk di pengertian fungsi trigonometri. Jadi di sini fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut ke suatu himpunan nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Di dalam fungsi trigonometri, domainnya adalah himpunan sudut dan domainnya adalah himpunan nilai. Nah, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya bagaimana peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan nilai maksimum, nilai minimum, periode dan magnitudo. Itu tujuan pembelajaran kita pada grafik fungsi kosinus. Ya, di sini ada grafik fungsi trigonometri. Kita perhatikan grafik fungsi trigonometri. Untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dapat dilakukan salah satunya dengan cara tabel pasangan terurut atau memplotkan pasangan titik X, Y pada koordinat kartesius, kemudian menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva lengkung mulus. Grafik fungsi trigonometri juga dapat digambar dengan mudah menggunakan lingkaran satuan. Nah, ini adalah sudut-sudut putaran penuh mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ketika kita menggunakan busur dan jangka, maka akan berbentuk seperti ini. Ya, sini ada grafik fungsi Y sama dengan cos X. Jadi setelah tadi kita menggunakan pasangan berurutan, maka nampak di sini dengan menggunakan lingkaran satuannya. Ini adalah gambar grafik kosinus. Seperti yang penguru katakan tadi, kalau memulai gelombangnya itu dari sumbu Y, yaitu dari angka 1 bukit, setengah bukit ini satu lembah. Kalau setengah ditambah setengah maka akan terbentuk satu bukit. Nah, ini seperti ini. Jadi sesuai dengan definisi, maka Y itu sama dengan cos X adalah aksis dibagi dengan jari-jari, sehingga muncul sudut dan aksisnya. Ini gambar yang terbentuk. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang periode fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi periodik, berarti ada nilai sin, cos, dan tan yang selalu berulang setiap interval 360 derajat. Di sini ada contoh umum grafiknya, grafik fungsi Y sama dengan sini sudah kita pelajari yang lalu. Yang kedua adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Nah, ini yang harus kita fokuskan pada pertemuan hari ini. Jadi yang kedua ini grafik fungsi Y sama dengan cos X. Kita akan mengambil 5 sudut istimewa yang mewakili dari sudut-sudut yang banyak-banyak itu ya. Nah, ketika X-nya di sini 0 derajat, kalau disubstitusikan pada grafik fungsi ini, maka cos X atau cos 0 derajat itu nilainya berapa? 1. Kalau X-nya diganti 90 derajat, maka nilai Y-nya berapa? 0. Kalau X-nya diganti 180 derajat, berarti nilai Y-nya adalah 1. Kalau 270 derajat, Nilai Y-nya 0. maka nilai Y-nya 0. Kalau di sini 360 derajat, Nilai Y-nya 1, maka nilai Y-nya 1. Nah, terbentuklah sebuah grafik dengan gelombang
tersebut. Yang mana kita mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 dan 360. Nah, tadi Pak Guru sudah katakan kalau kita belajar tentang grafik fungsi kosinus itu mulai menggambarnya itu dari titik atau di sumbu Y, yaitu nilai maksnya adalah 1. Kita garis dia ini sampai pada 360 derajat, sehingga nampak di sini setengah bukit ya. Kalau ini satu lembah. Dikatakan amplitudo apabila ada tadi ada satu bukit. Kalau periode ini dari sini dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi seperti ini gambaran umum tentang grafik fungsi Y sama dengan cos X. Ya, di sini ada sifat-sifat dari grafik fungsi trigonometri. Sifat-sifatnya dengan memperhatikan gambar ini tadi, pertemuan titik-titik sumbu X dan Y, ya tahu, maka terbentuklah satu gelombang. Nah, ciri-cirinya di sini yaitu periode itu sama dengan 2V, yaitu jarak terjadinya penulangan gelombang. Terus amplitudonya adalah sama dengan 1/2 Y max kurang Y min sama dengan 1. Simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal. Yang mana garis horizontal? Sumbu X ya. Kalau garis vertikal adalah sumbu Y. Sehingga Y min sama dengan min 1. Jadi untuk X sama dengan I ditambah dengan 2pi. Kalau Y max-nya sama dengan 1, untuk X-nya sama dengan K dikali dengan 2pi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ya, kalau tidak ada, kita akan belajar pada buku cetak dan LKPD yang sudah Guru siapkan. Ya, sekarang bentuk kelompok. Tolong dibuka halaman 249 pada buku cetak itu. 249. Kita akan belajar tentang grafik fungsi kosinus. Semua kita melihat belajar dulu itu, ntar Bapak akan bagikan LKPD-nya. Sekarang ini kalian berliterasi dulu tentang kosinus. Ya, tadi selain buku cetak, di sini Pak Guru juga menyediakan LKPD ya, untuk kalian pelajari bersama. Ya, pada LKPD tersebut ada 4 LKPD, ada 4 nomor yang kalian kerjakan. Di situ bagaimana kalian menentukan nilai maksimum, minimum, periode dan amplitudo dari grafik fungsi cos X. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman setelah dipelajari LKPD tersebut. Kalian saling bertukar pikiran. Sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan di papan tulis apa yang sudah kalian diskusikan, dan kelompok lain bisa menyangka.
Bisa semua? Bisa Pak. Oke. Nah, tadi kalian sudah literasi secara mandiri. Sekarang kita akan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan untuk mengerjakan LKG. Ya, silakan dibuka semua di PA Group. Di situ ada materi PPT juga, ada contoh soalnya juga, di situ ada penyelesaiannya, ada pada materi PPT. Silakan dibuka dan belajar. Tiga minus tiga. Oh sudah, jadi setengah tadi adalah tiga. Bisa ya? Pada posisi Kita jadi tahu yang berapa ini sama biasa. Nah, kalau misalnya kalau sinus kan dia itu dengan sinus 2x tambah 60 tambah 1. Kalau dijabarkan dia jadi begini. So, kalau dijabarkan apa itu? Dia sama dengan sin 2x. oh dia berpindah ke kiri dari yang besar. Berarti sini sin 2 Oh cari sin 2x plus
Anak dia itu satu. Kanya dia satu. Dua set. Kanya dia dua, kanya dia satu. Sedikit mirip, sedikit sini. Ya, kita bangkit dulu, berdiri semua, kita tepuk pramuka supaya semangat diskusi. Tepuk pramuka 3 kali. Sudah, 1 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Silakan. Ya, kalian sudah selesai berdiskusi ya? Apakah sudah siap untuk presentasi? Nanti saat presentasi dua orang maju untuk mewakili temannya dalam kelompok tersebut. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke. Tepuk tangan dulu perwakilan kelompok. Kilogram ya. Bisa edit. Baik, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan visi kami. Perkenalkan, nama saya Marani Kami biasa dipanggil Marani dan teman saya. Saya Cepan Gamanan Muranja, biasa dipanggil Cepan Ganteng. Ada video. Tadi hapus semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Marani Kami dan teman saya. Saya Cepan Gamanan Muranja. Jadi saat ini kami akan menentukan nilai maksimum dan minimum serta amplitudo dan periode. Jadi nilai maksimum dari gambar pertama adalah sedangkan nilai minimumnya adalah Baik, kemudian kita menentukan amplitudo. Cara yang gampang dalam menentukan amplitudo, kita lihat gambar di sini. Kita tentukan tengahnya di mana, sini. Tengahnya dia ada 0. Cara menentukan amplitudo itu kita hitung dari 0 sampai nilai maksimum atau dari 0 sampai nilai minimum. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Maka amplitudonya 3. Kemudian kita juga disuruh menentukan periode, yang dimana rumus periode adalah 360 derajat dibagi K atau jumlah gelombang. Di sini jumlah gelombangnya itu 1, jadi 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, apakah kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Siap. Kita berikan semangat dulu.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Saya Marsal Fernando Gurianto dan teman saya. Saya Jonathan Dias. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan mengerjakan soal dari gambar nomor 2 di LKPD tersebut. Di sini untuk mencari nilai max dan nilai minimum akan dicari oleh. Jadi di gambar 2 ini dia punya nilai maksimum itu 2. Terus dia punya nilai minimum itu di min 2. Dan amplitudo dan periode akan dicari nilai maksimum. Baik, setelah kita sudah mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum, berikutnya kita akan mencari amplitudo dan periode. Seperti kelompok sebelumnya tadi berkata bahwa untuk mencari amplitudo ini cukup gampang kalau kita mencari cara simpel, yaitu kita menghitung dari titik tengahnya dia 0, hitung ke nilai maksimum dan nilai minimum. Kita hitung di sini 1, 2 dan nilai minimum juga 1, 2. Jadi kita harus ambil kesimpulan bahwa amplitudonya itu adalah sama dengan 2. Kemudian untuk rumus mencari periode itu 2 Pi per K. 2 Pi ini sendiri bernilai 180 derajat. Nah, kalau dikali 2, jadi kita langsung tahu 360 derajat per K. Yang mana K itu banyak gelombang dari gambar ini, ya kita bisa lihat banyak gelombangnya dia ada 1 dan 2. Ini kita per 2. 360 bagi 2 sama dengan 180. Sama dengan 180. Maka dari sini kita sudah mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periodenya dia. Sekian jawaban dari hasil kerja kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada saran, kritik dan masukan, kami persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, maka kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah kelompok 3 juga sudah siap juga untuk mempresentasikan? Siap. Ya, mari kita berikan semangat. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan gambar nomor 3. Perkenalkan, nama saya Budiman Bulandima dan teman saya kami akan menjelaskan nomor 3 yang akan dijelaskan oleh teman lain. Nah, pada gambar soal nomor 3 ini sesuai dengan LKPD yang Bang berikan, terdapat kita disuruh mencari nilai maksimal, nilai minimal, amplitudo serta periode. Nah, untuk mencari nilai maksimal seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, kita tinggal lihat saja dari gambarnya. Kalau di sini berarti 0, di sini 1 dan 2. Berarti untuk nilai maksimalnya ini adalah 2, sedangkan untuk nilai minimalnya ini adalah 1 dan 2. Nilai minimumnya di sini kita lihat bahwa di sini dia tuh tidak sampai di min 2, tetapi nilai minimumnya itu hanya sampai di 0. Berarti untuk nilai minimumnya itu adalah 0. Nah, kalau untuk amplitudonya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi pada kelompok 1 dan kelompok 2, kita tinggal lihat dari sini. Kalau misalnya di sini kita beranggapan di sini 0, berarti di sini naik, berarti 1, ke bawah juga 1. Atau cara lain yaitu kita menggunakan rumusnya, yaitu 1/2 dikali dengan Y minimum, Y maksimal dikurang dengan Y minimal. Mari kita tinggal lihat 1/2 ini dikali dengan nilai maksimal. Nilai maksimal ini adalah 2 dikurangi dengan 0. Berarti 1/2, 2 kurang 0 maka hasilnya tetap 2. Ini kita coret. Maka untuk amplitudonya itu 1. Nah, kalau untuk periodenya berarti ada rumusnya, yaitu 2Pi per K. Untuk nilai Pi ini adalah 180. Berarti 2 dikali dengan 180 dibagi dengan banyaknya gelombang. Kita tinggal lihat di sini kembali di gambarnya. Banyaknya gelombang pada gambar di sini itu adalah 1, yaitu 1 lembah dan 1 bukit. Berarti 2 dikali 180, 360 dibagi 1 hasilnya 360. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Pas
Pas. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Setelah tadi beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah sangat baik untuk presentasinya tadi, Pak Guru ingin mendengar perwakilan dua orang siswa untuk berefleksi tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah saya kuasai, apa yang belum, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini atau tidak. Apakah ada siswa yang siap untuk berefleksi? Angkat tangan. Oke, Stefan dan Aska, kita kasih semangat dulu. Ya. Oke, silakan, Stefan. Baik, ini dari saya pribadi, pembelajaran hari ini cukup menarik karena dibanding dengan SIM kemarin, pos ini sedikit berbeda. Kita melihat gambarnya itu bukan dari bawah, tapi dari titik maksimalnya dia. Dan juga kita belajar cara menentukan nilai maksimum, minimum, dan amplitude dan periode untuk gambar pos ini. Mungkin itu saja dari saya. Tepuk tangan dulu. Kalau menurut saya, sedikit refleksi dari saya pada kelas pembelajaran hari ini, saya sangat senang sekali karena tentunya di sini bukan hanya saya sendiri, melainkan juga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, yaitu mengenai grafik fungsi trigonometri pada kosinus. Nah, pada proses pembelajaran kali ini kami juga menggunakan metode pembelajaran menggunakan teknologi yaitu Infocus, dan juga ada yang tidak menggunakan teknologi seperti buku. Nah, selain itu juga kami juga ini membahas mengenai cara mencari amplitudo, cara mencari nilai maksimal, nilai minimum, dan juga cara mencari banyaknya gelombang pada suatu gambar yang telah disiapkan oleh Pak Guru. Nah, selain itu juga kami juga ini membentuk kelompok, di mana kelompok ini membantu antara kerjasama dan kolaborasi antara satu siswa dan siswa lainnya. Nah, seperti kita tahu bahwa pada musim kali ini kan banyak sekali siswa-siswa yang berasal dari kelas-kelas yang berbeda. Nah, tentunya dengan hal tersebut menambah silaturahmi kami dan juga pertemanan kami semua. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang grafik fungsi kosinus. Pak Guru ingin mengetahui perwakilan siswa untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang siap? Oke, silakan Amanda dan Linda. Lebih baik perkenalan saya akan dari Serbian. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita sudah dapat mengetahui cara mencari nilai maksimum, nilai minimum, amplitude dan periode. Dan juga saya sendiri sudah dapat menggambar grafik fungsi kosinus. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kesimpulan dari saya, sekarang karena sudah mempelajari pelajaran hari ini, saya bisa untuk mengubah dan menggambar grafik fungsi kosinus dari bentuk fungsi, dan juga mengubah dari bentuk grafik menjadi bentuk fungsi. Dan dari gambaran besar pembelajaran hari ini tidak terlalu berbeda dengan pembelajaran sebelumnya seperti kosin, karena tidak terlalu banyak perbedaan, jadi tidak terlalu sulit untuk mempelajari materi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Tadi perwakilan siswa untuk refleksi dan kesimpulan sudah sangat baik. Nah, sekarang dari Pak Guru secara umum ya, kesimpulan dari kita mempelajari grafik fungsi kosinus, yaitu
Mempelajari grafik fungsi kosinus dapat memberikan pemahaman tentang pola perulangan, amplitudo, dan fase gelombang kosinusoidal. Grafik ini juga menggambarkan hubungan antara sudut dan nilai kosinus pada setiap titik. Kesimpulan dapat mencakup pemahaman tentang sifat periodik, frekuensi, dan karakteristik lainnya dari fungsi kosinus. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di kegiatan ini, saya minta satu siswa untuk menutup pertemuan ini. Silakan, Mas. Teman-teman dan guru, mungkin kegiatan belajar kita pada ini dari beberapa awal kegiatan pembelajaran kami kegiatan pembelajaran tiga Tuhan dan sudah sekarang Tuhan sudah selesai untuk terima kasih Tuhan atas materi-materi yang sudah dilakukan yang sudah disampaikan oleh guru Tuhan dan Engkau berkati Tuhan dan materi-materi itu Tuhan bisa menjadi materi yang berdampak baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak yang sudah mengajarkan belajar ini Engkau membalas dari kebaikan Tuhan. Kami tutup kegiatan belajar kami pada ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik fungsi tanggal X. Selamat pagi. Untuk kita